Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dapur Aceh. Di video kali ini saya mau membuat kumpulan video puding cup untuk ide jualan. Langsung aja yuk simak videonya sampai habis. Untuk langkah pertama, siapkan pan, lalu masukkan 1 saset akar-akar plen. Lalu tambahkan 1 saset Nutrijel kemasan ekonomis. Tujuannya percampuran dua bahan ini agar hasilnya kenyal dan tidak mudah hancur ya. Lalu tambahkan 2 saset coklatos matcha, 2 sendok makan gula pasir, dan 800 ml air. Kemudian ini saya aduk-aduk sebentar. Kalau dirasa warnanya kurang terang, bisa ditambahkan pewarna hijau muda. Ini opsional ya teman-teman. Lalu aduk-aduk kembali. Kemudian ini saya masak di atas kompor dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk sampai mendidih. Tips agar puding tidak mudah berair yaitu kita memasaknya harus sampai benar-benar mendidih ya teman-teman. Setelah mendidih seperti ini, matikan api, lalu aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya berkurang. Kemudian ini saya tuang di loyang seperti ini dan biarkan sampai benar-benar set. Sambil menunggu pudingnya set, lanjut saya buat puding susunya. Siapkan pan, masukkan 1 bungkus akar-akar plen. Lalu tambahkan 1000 ml air, lalu 370 gram susu kental manis atau 1 kemasan kaleng ya, seperti ini. Kemudian ini saya aduk-aduk dulu sebentar. Kemudian ini saya masak dengan api sedang dan ini harus tetap diaduk-aduk ya. Oh ya teman-teman, semua bahan-bahan sudah saya tulis di kolom deskripsi. Kalian silahkan cek di bawah judul. Kalau sudah mendidih seperti ini, saya matikan api, lalu ini tetap saya aduk-aduk agar uap panasnya berkurang. Setelah puding benar-benar set, ini kemudian saya potong-potong kotak-kotak seperti ini. Dan ini dia hasilnya, puding matcha bentuknya kotak dadu seperti ini ya. Lalu ini saya sisihkan terlebih dahulu. Setelah itu siapkan cup, di sini saya pakai cup yang seperti ini. Lalu masukkan secukupnya puding mozaik matcha, isi semua cupnya seperti ini. Setelah cup terisi puding mozaik matchanya, kemudian tambahkan puding susunya ke dalam cup. Pastikan saat menuang puding susunya harus benar-benar berkurang ya uapnya, karena kalau masih panas nanti puding mozaiknya mencair. Tuang sekitar 1,5 sendok sayur. Lakukan sampai cup terisi semua ya teman-teman. Setelah semua cup terisi, ini satu resep menjadi 28 cup. Setelah itu aduk-aduk seperti ini agar merata dan puding mozaiknya bisa terikat dengan puding susunya. Selanjutnya ini saya biarkan sampai benar-benar set. Sambil menunggu pudingnya set, sekarang saya buat flan matchanya. Siapkan pan, masukkan 2 saset coklatos matcha. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan tepung maizena,
200 ml air, 200 ml susu UHT. Kalau teman-teman mau pakai susu semua juga boleh. Kalau dirasa warnanya kurang cantik, boleh ditambahkan pewarna hijau muda secukupnya. Kemudian ini saya aduk-aduk sampai tercampur rata dan tidak ada yang menggumpal. Kemudian ini saya masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk. Masak sampai mendidih dan flanya sedikit mengental seperti ini ya teksturnya ya teman-teman. Kalau sudah meletup-letup seperti ini, lalu saya matikan dan tetap saya aduk-aduk sampai uapnya benar-benar berkurang. Ini pudingnya sudah set ya teman-teman. Kemudian ini saya tambahkan fla macanya sekitar 2 sendok makan penuh seperti ini. Lakukan sampai selesai. Setelah flanya sudah dituang semua, selanjutnya ini saya biarkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin. Nah, sekarang waktunya saya coba. Ini benar-benar enak, flanya lumer banget, lembut dan berasa macanya ya. Manisnya juga pas banget. Pokoknya untuk pecinta matcha wajib coba ini, karena ini recommended banget ya teman-teman. Pertama-tama siapkan panci, lalu masukkan 1 bungkus untuk gel blend, 1 bungkus agar-agar blend, kemudian tambahkan 200 gram gula pasir, lalu aduk-aduk sebentar ya teman-teman. Setelah itu masukkan 1 liter susu, kemudian tambahkan 500 ml air. Kemudian masak sambil diaduk-aduk ya teman-teman sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api, kemudian sisihkan ya. Setelah itu ambil sekitar 600 sampai 650 ml pudingnya ya teman-teman. Kemudian bagi menjadi 4 bagian. Lalu beri warna hijau, ungu, biru, dan pink ya teman-teman. Aduk-aduk sampai rata. Lalu siapkan cetakan. Di sini saya menggunakan cetakan mawar kecil ukuran diameter 5 cm ya. Kemudian tuang semua puding yang sudah diberi warna tadi. Lakukan semuanya sampai selesai dan biarkan set ya teman-teman. Kemudian siapkan cup. Di sini saya menggunakan cup dengan ukuran 130 ml ya. Kemudian kita tuang puding susu sepertiga bagian saja ya teman-teman. Lakukan semuanya sampai selesai dan biarkan set juga ya teman-teman. Setelah puding mawarnya set, kita keluarkan dari cetakan dengan bantuan tusuk gigi ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita tata di atas puding susunya. Lakukan semuanya sampai habis ya teman-teman. Oh iya teman-teman, terima kasih sudah subscribe channel Dapur Aceh. Semoga dapat menginspirasi ide-ide jualan dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Untuk langkah selanjutnya, kita buat adonan beningnya ya. Masukkan 1 saset nutrijel rasa leci. Kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir dan 700 ml air. Lalu masak sampai mendidih ya, sambil diaduk-aduk ya teman-teman. Setelah mendidih, aduk-aduk sebentar ya agar uap panasnya berkurang. Setelah itu masukkan fruity acidnya ya teman-teman. Setelah rata puding beningnya, lalu tuang ke atas puding mawarnya ya. 1 centong sayur aja. Lakukan semuanya sampai selesai dan biarkan set ya teman-teman. Nah, teman-teman, puding susu mawar kaca kita sudah jadi ya. Cantik dan menarik sekali ya teman-teman.
Cara pembuatannya pun sangat mudah dan simpel. Sekarang waktunya kita icip ya teman-teman. Nah, lihat nih teman-teman, pudingnya kelihatan cantik ya. Rasanya pun sangat enak, lembut dan manisnya pas. Oh iya teman-teman, satu resep ini menghasilkan 23 cup ya. Untuk ukuran cupnya saya menggunakan ukuran 130 ml ya teman-teman. Nah, langkah pertama kita buat kelapa muda KW-nya ya teman-teman. Siapkan panci, masukkan 2 saset Nutrijel yang kemasan kecil ya. Lalu tambahkan 2 saset nutrisari kelapa muda. Ini opsional ya teman-teman, kalau tidak ada boleh di skip aja. Lalu masukkan 5 sendok makan gula pasir, 1 saset santan instan dan 800 ml air. Kemudian masak sambil diaduk-aduk ya, agar santan tidak pecah. Setelah mendidih seperti ini, matikan kompor, angkat dan pindahkan ke wadah, lalu biarkan sampai set ya teman-teman. Untuk langkah selanjutnya, kita buat adonan hijau ya. Pertama-tama, siapkan panci, masukkan 1 saset akar-akar plain. 6 sendok makan gula pasir, kemudian tambahkan 900 ml air, sirup rasa melon 50 ml, kemudian aduk-aduk sebentar ya. Kalau dirasa warnanya kurang, boleh ditambahkan sedikit pewarna hijau ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk sampai mendidih ya teman-teman. Lalu angkat dan biarkan uap panasnya sedikit berkurang. Untuk selasihnya, siapkan 1 sendok makan biji selasih. Lalu tambahkan kira-kira 100 ml air panas ya. Lalu aduk-aduk dan sisihkan. Kemudian setelah puding kelapa KW-nya sudah set, kerok dengan kerokan seperti ini ya. Kerok tipis-tipis aja ya teman-teman, agar mendapatkan hasil yang banyak. Lalu pindahkan ke mangkok ya teman-teman. Kemudian campur adonan hijau dengan biji selasih, lalu aduk-aduk ya teman-teman. Kemudian siapkan cup. Di sini saya pakai cup ukuran 100 ml ya teman-teman. Kita masukkan sedikit-sedikit adonan kelapa muda KW-nya. Oh iya teman-teman, terima kasih sudah subscribe channel Dapur Aceh. Semoga teman-teman diberikan rezeki yang melimpah. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Terima kasih. Setelah semua cup terisi adonan puding kelapa KW-nya, lalu kita masukkan puding melonnya ya teman-teman. Lakukan semuanya sampai selesai. Ini jadi 22 cup ya teman-teman. Setelah semua terisi, ini diaduk-aduk ya, agar antara selasih dan puding kelapanya bisa tercampur dan terlihat cantik ya teman-teman. Lalu biarkan puding hingga set ya. Ini sisa puding kelapa mudanya ya teman-teman. Jadi untuk lebih ekonomisnya, puding kelapa mudanya dibuat setengah resep aja. Sekarang waktunya kita coba. Pudingnya rasanya segar, manisnya pas, perpaduan antara rasa melon dan kelapanya sangat enak. Puding ini juga sangat simpel cara pembuatannya ya teman-teman. Ini bisa buat ide jualan dan isian snack box juga ya teman-teman. Pertama-tama siapkan panci, lalu masukkan akar-akar plain. Kemudian 2 saset pop ice rasa coklat ya teman-teman. Lalu tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Kemudian aduk-aduk sebentar ya teman-teman supaya tercampur merata. Lalu masukkan 1 liter air. Aduk-aduk dulu supaya tidak menggumpal. Setelah rata, nyalakan kompor, masak puding sambil diaduk-aduk ya teman-teman. Setelah itu masukkan rasa coklat secukupnya.
Lalu masak puding coklat sampai mendidih ya teman-teman. Setelah mendidih, matikan kompor. Aduk-aduk sampai uap panasnya berkurang. Kemudian pindahkan ke wadah agar mudah menuang ke dalam cup-cup ya teman-teman. Untuk caranya seperti ini ya teman-teman. Cup-cupnya disusun miring di rak. Lakukan semuanya sampai adonan puding coklat habis. Dan biarkan sampai set ya teman-teman. Sambil menunggu set, kita buat adonan puding alpukatnya ya. Pertama-tama kita siapkan 2 buah alpukat dan kita kerok daging alpukatnya seperti ini. Kemudian kita blender sampai halus seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita siapkan panci, masukkan 1 saset akar-akar plain. Kemudian 5 sendok makan gula pasir, 2 saset susu kental manis. Kemudian 1 liter air. Lalu aduk-aduk dulu ya teman-teman, supaya tidak ada yang mengendap. Setelah itu nyalakan kompor, masak sambil diaduk-aduk sampai mendidih seperti ini ya teman-teman. Setelah mendidih, matikan kompor, kemudian ambil adonan sebanyak 350 ml. Adonan putih ini untuk lapisan paling atas ya teman-teman. Nah, untuk sisa adonan putihnya kita tambahkan jus alpukat ya. Nah, ini tipsnya agar puding alpukat tidak pahit. Jadi waktu memasukkan jus alpukatnya itu posisi puding tidak dimasak lagi ya. Kemudian aduk terus sampai rata. Setelah tercampur rata, setelah puding coklat set juga, masukkan puding alpukat dengan posisi cup yang lurus ya teman-teman. Jangan terlalu penuh ya, kemudian tunggu set. Setelah puding alpukat set, tuang adonan puding putih sekitar 2 sendok makan ya teman-teman. Lalu diamkan sampai terbentuk lapisan atasnya. Kemudian beri hiasan choco chip biar lebih cantik tampilannya ya teman-teman. Nah teman-teman, puding coklat alpukat kita sudah jadi. Cantik sekali ya tampilannya. Puding ini rasanya yang lembut dan juga segar. Kalau mau dijual dengan harga yang lebih tinggi untuk dijual di kelas resto atau cafe bisa banget ya teman-teman. Kita bisa pakai cup seperti ini dan dihias dengan tampilan yang lebih menarik seperti ini juga ya. Semakin kelihatan mewah ya teman-teman. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel Dapur Aceh. Semoga dapat menginspirasi teman-teman ya. Selamat mencoba, happy cooking, dan wassalamualaikum.